Permohonan pengujian Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Para hadirin sekalian, pada hari ini, 7 Mei 2021, sidang perkara dengan nomor 220 garing PU2 garing 2021 akan segera dimulai. Sebelumnya akan dibacakan tata tertib persidangan sebagai berikut. Pengunjung sidang wajib bersikap tertib, tenang, dan sopan. Pengunjung sidang dilarang yang pertama, membawa senjata dan atau benda-benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya persidangan. Yang kedua, membuat gaduh, berlalu lalang, bersorak-sorai, dan bertepuk tangan di dalam ruang sidang selama persidangan berlangsung. Yang ketiga, mengaktifkan alat komunikasi selama persidangan berlangsung. Yang keempat, membawa peralatan demonstrasi masuk ke ruang sidang. Yang kelima, merusak dan atau mengganggu fungsi sarana, prasarana, dan atau peralatan persidangan lainnya. Yang keenam, makan dan minum di ruang sidang selama persidangan berlangsung. Yang ketujuh, menghina para pihak dan ahli. Yang kedelapan, memberikan dukungan, komentar, saran, tanggapan, atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh para pihak atau ahli selama persidangan berlangsung. Yang kesembilan, melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan atau merendahkan kehormatan dan martabat hakim konstitusi serta kewibawaan mahkamah. Yang ke-10, memberikan ungkapan atau pernyataan di dalam persidangan berupa ancaman terhadap independensi hakim konstitusi dalam memutus perkara. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Sidang perkara pengujian Undang-Undang Pasal 53 Ayat 1, Ayat 2, Ayat 3, Ayat 4, Ayat 5, dan Ayat 6 Undang-Undang Administrasi Pemerintah terhadap Pasal 1 Ayat 3, Pasal 24 Ayat 1, dan Pasal 8D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan nomor register perkara 220 garing PU2 garing 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, pemohon silakan siapa saja yang akan memberikan keterangan dan yang sudah hadir dalam ruang sidang virtual kita ini, saya persilakan untuk pihak pemohon atau kuasa hukumnya untuk memperkenalkan diri Anda. Baik, silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi dan Pemerintah yang kami hormati dan kami muliakan, perkenalkanlah saya Kinara Delianel SH dan rekan saya Ayudhya SH dan Romi Wisnu Prabowo SH sebagai kuasa hukum para pemohon terhadap pengujian pasal 53 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6 UU Administrasi Pemerintahan terhadap pasal 1 ayat 3, pasal 24 ayat 1, dan pasal 28D Undang-Undang Dasar RI tahun 1945. Terima kasih Yang Mulia. Baik, sesuai dengan agenda persidangan kita hari ini, sidang panel itu pemeriksaan berkas permohonan yang disampaikan oleh pemohon oleh mahkamah. Jadi kita akan mendengarkan penyampaian pokok-pokok permohonan oleh saudara pemohon yang nantinya akan diberikan masukan dan nasihat oleh majelis hakim panel. Baik, saudara pemohon silakan sampaikan pokok-pokok permohonan saudara. Baik, terima kasih Yang Mulia. Izin untuk membacakan pokok-pokok permohonan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi dan Pemerintah yang kami hormati, beserta peserta sidang yang kami muliakan.
Perkenankanlah saya sebagai kuasa hukum yang saat ini bertindak untuk atas nama Sandy Napitupulu dan Firly Ananda yang disebut sebagai para pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 yang menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, bahwa pemohon adalah sebagai perorangan yang berwarga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dalam naungan negara hukum sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat 3, pasal 28D Undang-Undang Dasar RI tahun 1945, sehingga para pemohon dapat mengajukan pengujian material dengan pokok permohonan sebagai berikut. Pokok permohonan terdapat dua pandangan konsep yang diakui dalam penyelenggaraan peradilan tata usaha negara, yaitu konsep fiktif negatif yang diatur dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, dan konsep fiktif positif yang diatur dalam pasal 53 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, yang dimana berimplikasi pada tidak adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan peradilan tata usaha negara, karena dapat pertentangan norma di antara dua regulasi ini. Maka dari itu, pemohon yang kepentingannya merasa dirugikan atas berlakunya undang-undang ini, bahwa ketika pemohon akan mengajukan permohonan ke pengadilan tata usaha negara, karena adanya dualisme pandangan ini membuat tidak adanya kepastian hukum dan kebingungan ketika para pemohon berperkara di pengadilan, yang dapat mengakibatkan hak konstitusional pemohon akan dirugikan pada saat beracara. Maka dari itu, kami memohon kepada Majelis Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 53 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, dan ayat 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta tidak menjamin suatu kepastian hukum. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Cukup yang mulia, terima kasih. Baik, terima kasih. Karena pihak pemohon telah membacakan pokok-pokok permohonan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 39 pada sidang pendahuluan, kewajiban panel untuk memberikan nasihat atau masukan dalam rangka penyempurnaan permohonan pengujian undang-undang untuk perkara 220 PUU 2/2021. Baik saudara pemohon, saudara perhatikan dengan baik masukan dan nasihat yang akan majelis panel sampaikan. Yang pertama terkait dengan kedudukan hukum atau legal standing para pemohon dalam pengujian undang-undang ini, yaitu Undang-Undang Administrasi Pemerintah, dalam berkas permohonan pemohon sebagai perorangan yang mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, di dalam legal standing itu, para pemohon belum menjelaskan lebih detail apa legal standing yang bisa diajukan kepada Mahkamah. Jadi saya sarankan lebih ditambahkan lagi dan dijelaskan detail lagi legal standing dari pemohon ini. Apakah mengerti? Mengerti ya, Mulia? Baik ya, Mulia. Saya akan membacakan legal standing pemohon sesuai dengan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi bahwa pemohon berkewarganegaraan Indonesia dan merupakan badan hukum privat yang kepentingannya telah Baik, saudara pemohon, sebenarnya tidak perlu saudara bacakan semuanya, tetapi tetap nanti di legal standing permohonan ditambah dan dijelaskan lebih detailnya lagi. Baik, terima kasih atas sarannya, yang mulia. Baik, untuk hakim anggota panel, jika ada pertanyaan atau masukan, saya persilakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya izin bertanya kepada saudara pihak pemohon. Baik, silakan. Terima kasih atas kesempatannya Yang Mulia. Saudara kuasa hukum pihak pemohon, saya sudah membaca permohonan dari pihak saudara. Saudara tadi menjelaskan bahwa saudara mempermasalahkan dan merasa dirugikan karena adanya paham fiktif positif di dalam pasal 53 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, dan ayat 6 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Setelah kami membaca berkas permohonan saudara, bahwa apa yang telah saudara uraikan dan jelaskan dalam argumen saudara tersebut masih kurang dapat meyakinkan kami. Artinya, saudara harus memperdalam lagi argumen-argumen yang saudara berikan di dalam berkas permohonan tersebut. Saya sarankan pertajam lagi argumentasi saudara, sehingga arti ketidakpastian hukum yang bagaimana yang saudara maksudkan, dan agar suatu hal itu menjadi suatu hal yang konkret. Terima kasih. Dari saya cukup Yang Mulia. Baik, terima kasih atas sarannya, Mulia.
Yang Mulia, izinkan kami untuk menjelaskan mengenai salah satu batu uji yang kami gunakan, yakni pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2011 tentang hak uji material yang menyebutkan bahwa permohonan keberatan diajukan terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tingkat yang lebih tinggi. Itu yang Mulia. Baik, terima kasih. Apakah hakim anggota 1 cukup atau bagaimana? Dari Ya. saya cukup yang mulia. Baik, untuk selanjutnya hakim anggota 2 jika ada pertanyaan atau masukan saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang tua. Saudara pemohon apakah akan mendatangkan ahli pada sidang pembuktian nanti? Kami dari pihak pemohon menghadirkan 1 orang ahli dari bidang administrasi negara yang Mulia. Oke, baik. Untuk ahlinya nanti saya sarankan agar mempersiapkan bahan yang diperlukan agar mempermudah para pihak untuk memahami apa yang akan disampaikan nantinya. Baik, terima kasih atas sarannya yang Mulia. Cukup dari saya, Ketua. Baik, terima kasih. Jadi saudara pemohon itu ada tadi beberapa hal yang perlu saudara perhatikan terkait dengan permohonan yang sudah disampaikan pada mahkamah. Majelis telah memberikan beberapa masukan untuk melengkapi dan memperbaiki permohonan yang saudara sampaikan kepada mahkamah. Antara lain itu ada kejelasan dan ketetapan legal standing yang saudara nyatakan dalam permohonan ini. Kemudian ada relevansi dan ketajaman batu uji yang saudara gunakan pada undang-undang ini. Mohon diperhatikan kembali. Secara prinsip permohonan yang saudara sampaikan kepada mahkamah ini sudah memenuhi syarat, tetapi perlu diperhatikan beberapa masukan yang diberikan oleh majelis hakim panel tadi, dan majelis hakim panel ini berpendapat kita tidak perlu melaksanakan sidang panel untuk kedua kalinya, dan permohonan yang saudara sampaikan kepada mahkamah ini akan majelis bawa dalam rapat permusyawaratan hakim sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6 tahun 2005 sesuai dengan mekanismenya. Demikian bagaimana nantinya mahkamah akan memberitahukan kepada saudara itu melalui kepanitraan. Untuk pemohon masih ada yang ingin ditanya atau disampaikan? Tidak ada, sudah cukup yang Mulia. Baik, terima kasih. Dengan ini sidang panel saya tutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Hadirin yang saya hormati, demikianlah persidangan hari ini untuk perkara nomor 220/PUU2/2021 telah selesai. Terima kasih dan selamat pagi. Mohon perhatian, pada hari ini, Selasa, tanggal 13 Mei 2021, sidang lanjutan dengan nomor perkara 220/PUU2/2021, perihal pengujian material nomor register perkara 220/PUU2/2021, perihal pengujian material pasal 53 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, dan ayat 6, Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 77 dan tambahan Lembaran Negara nomor 3344 terhadap pasal 1 ayat 3, pasal 24 ayat 1, dan pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Baik. Diperingatkan kepada hadirin sekalian untuk tetap tenang dan tertib selama persidangan virtual ini berlangsung, karena apabila saudara mengganggu jalannya persidangan, saudara dapat dikeluarkan dari ruang sidang virtual ini, dan dapat dituntut karena mengganggu jalannya persidangan. Pada hari ini, 13 Mei 2021, sidang lanjutan perkara dengan nomor register perkara 220/PUU2/2021, pengujian material pasal 53 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, dan ayat 6, Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 77 dan tambahan Lembaran Negara nomor 3344 terhadap pasal 1 ayat 3, pasal 24 ayat 1, dan pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, apakah pihak pemohon, DPR, dan pemerintah atau kuasa hukumnya hadir dalam persidangan hari ini? Hadir yang Mulia. Pemohon hadir yang Mulia. Pihak DPR hadir yang mulia. Baik.
Agenda persidangan kita hari ini untuk mendengarkan keterangan dari pihak termohon pemerintah dan DPR terhadap permohonan dari pihak pemohon. Jadi kepada pihak termohon DPR dipersilakan untuk terlebih dahulu memperkenalkan diri dan membacakan keterangan saudara terhadap permohonan pihak pemohon. Baik, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Perkenalkan, saya Alia Gaid Sanahda, SHMH, anggota Komisi 3 DPR RI yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DPR RI. Atas nama DPR RI, kami akan menanggapi surat permohonan pemohon, khususnya pada bagian pokok-pokok permohonan yang akan disampaikan dan dibacakan pada sidang pertama. Izin share screen Yang Mulia. Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terkait dengan pernyataan pemohon mengenai kedudukan hukum, legal standing, pemohon dan kewenangan mahkamah dalam perkara ini, maka akan terlebih dahulu menanggapi hal-hal tersebut sebelum menanggapi pokok-pokok permohonan. Bahwa pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa badan dan atau pejabat pemerintahan yang tidak menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemerintah memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus permohonan pengujian pasal 53 ayat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut. Yang pertama, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Yang kedua, menerima keterangan pemerintah secara keseluruhan. Yang ketiga, menyatakan pasal 53 ayat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang keempat, menyatakan pasal 53 ayat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mempunyai kekuatan hukum dan berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono. Atas perhatian Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kami mengucapkan terima kasih. Jakarta, 5 April 2021. Cukup Yang Mulia, terima kasih. Baik, terima kasih kepada kuasa hukum termohon DPR atas keterangan yang telah disampaikan. Selanjutnya, kepada kuasa hukum pemerintah dipersilakan untuk memperkenalkan diri dan membacakan keterangan saudara terhadap permohonan dari pihak pemohon. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Perkenalkan, saya Zakia Alifa SHMCL, selaku Dirjen Peraturan Perundang-undangan dari Kementerian Hukum dan HAM, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemerintah. Dalam hal ini kami akan menanggapi surat permohonan pemohon, khususnya pada bagian permohonan pokok-pokok permohonan yang disampaikan dan telah dibacakan pada sidang pertama. Tanggapan pemerintah terkait pernyataan permohonan mengenai kedudukan hukum atau legal standing pemohon dan kewenangan mahkamah dalam perkara ini, maka pemerintah akan terlebih dahulu menanggapi hal tersebut sebelum menanggapi pokok-pokok permohonan. 1. Pokok permohonan tidak memiliki kedudukan hukum. 2. Kerugian konstitusional tidak konkret terhadap pokok-pokok permohonan, bahwa untuk dapat tercapainya keadilan juga diperlukan adanya kesetaraan hukum, yang pada dasarnya juga telah terkandung dalam peraturan hukum yang bersangkutan dan dalam hal ini juga harus mampu untuk diwujudkan di dalam peradilan umum. Bahwa pada pasal 53 ayat 3 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan merumuskan, jika Badan Tata Usaha Negara tidak mengambil keputusan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka keputusan dianggap dikabulkan secara hukum. Sementara pada pasal 3 ayat 2 Undang-Undang PTUN justru menyatakan bahwa jika Badan Tata Usaha Negara tidak menetapkan keputusan, maka keputusan itu dianggap ditolak. Maka logika itu menyimpulkan pilihannya adalah merevisi isi dari pasal 53 ayat 3 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Esensi logika tersebut tidaklah salah, akan tetapi salah arah jika tidak bersandar pada pengujian konstitusional itu tersendiri. Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa
internal yang terjadi di dalam tubuh lembaga administrasi melalui peradilan tata usaha negara seperti yang telah disebutkan di dalam pasal 53 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, dan ayat 6 pada pasal 53 ayat 3 telah disebutkan apabila dalam batas waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2, badan dan atau pejabat pemerintahan tidak menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum. Secara harfiah, kata dikabulkan secara hukum dapat dimaknai jika peradilan tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan terhadap perselisihan yang terjadi, maka keputusan yang diambil oleh Badan Tata Usaha Negara adalah mengabulkan keputusan yang diajukan. Namun pemaknaan pasal tersebut telah memiliki tafsir yang berbeda ketika dibaca senafas dengan pasal 3 ayat 2 Undang-Undang PT-UN yang memberikan penafsiran bahwa jika Badan Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, akan tetapi sudah lewat batas waktu yang telah ditentukan, maka Badan Tata Usaha Negara dianggap telah menolak keputusan yang dimohonkan. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah memohon kepada yang terhormat Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus permohonan pengujian pasal 53 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, dan ayat 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. 2. Menerima keterangan pemerintah secara keseluruhan. 3. Menyatakan pasal 53 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, dan ayat 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi negara tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 4. Menyatakan pasal 53 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, dan ayat 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi negara memiliki kekuatan hukum dan berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bonum. Atas perhatian Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kami mengucapkan terima kasih. Jakarta, 24 Mei 2021. Cukup, Yang Mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kuasa hukum termohon atas keterangan yang telah disampaikan. Sebelumnya kepada para pihak pemohon, pemerintah, dan DPR, apakah akan mengajukan alat bukti? Pemohon mengajukan, Yang Mulia. Baik, berarti mengajukan semua ya. Untuk pihak pemohon, alat bukti apa yang akan saudara ajukan? Kami akan mengajukan bukti tertulis dan satu orang ahli atas nama Profesor Dr. Kevin Abrar Ramadan, Sarjana Administrasi sebagai ahli hukum administrasi negara, Yang Mulia. Baik, untuk pihak pemerintah bagaimana? Iya, Yang Mulia, kami akan mengajukan bukti tertulis dan satu orang ahli atas nama Profesor Dr. Mia Miranda Singarimbun SH.MSc sebagai ahli hukum administrasi negara. Baik, untuk DPR? Iya, Yang Mulia, kami akan mengajukan bukti tertulis dan satu orang ahli atas nama Profesor Dr. Muhammad Iqbal SH.M.Hum sebagai ahli hukum administrasi negara. Baik, untuk pemohon, apakah alat bukti saksi ahlinya sudah siap? Sudah siap, Yang Mulia. Baik, juru panggil silakan untuk hadirkan saudara ahli pemohon ke dalam ruang sidang virtual ini. Kepada ahli dari pemohon, silahkan maju dan menempati kursi yang telah disediakan. Baik, kepada saudara saksi ahli, silakan untuk menyerahkan identitas saudara kepada hakim anggota. Dipersilakan untuk memeriksa identitas ahli. Baik, izin share screen, Yang Mulia. Baik, terima kasih Yang Mulia. Untuk kelengkapan identitas ahli dari pihak pemohon sudah lengkap, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Sebelum saudara ahli memberikan keterangan, saudara ahli akan disumpah terlebih dahulu, dan saudara ahli ini beragama Islam, jadi kami akan menyesuaikan sesuai agama saudara. Apakah saudara ahli bersedia untuk disumpah? Bersedia, Yang Mulia. Baik, kepada saudara ahli silakan untuk mempersiapkan dirinya, dan kepada hakim anggota dipersilakan untuk membantu pengambilan sumpah. Baik, Yang Mulia, pada saudara ahli silakan untuk mengikuti lafal sumpah yang akan saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Sebagai saksi.
sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Cukup, Yang Mulia. Baik, terima kasih kepada Bapak Kevin. Kepada saudara kuasa hukum pemohon, apakah akan menuntut saksi dengan pertanyaan atau menyerahkan sepenuhnya kepada saksi ahli? Kami menyerahkan sepenuhnya kepada saksi ahli, Yang Mulia. Baiklah, kepada saudara saksi ahli dipersilakan untuk check-in dan menjelaskan keterangan yang saudara sampaikan dalam permohonan ini. Baik, silakan. Baik, izin sekian, Yang Mulia. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Yang Mulia Hakim atas waktu yang telah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Hakim Ahli akan Hukum Administrasi Negara tahun 2014 tentang administrasi ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 3, pasal 24 ayat 1 Indonesia tahun 1945. Konsep yang diakui dalam penyelenggaraan peradilan tata usaha negara, yaitu konsep fiktif negatif yang diatur dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, dan konsep fiktif positif yang diatur dalam pasal 53 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Artinya, tiap badan usaha perdata yang tidak dalam usaha sebagai penyelenggaraan pemerintahan tidak tergolong dalam keputusan tata usaha negara, sehingga penyelesaian sengketa dan kewenangan peradilan tidak bisa diajukan ke peradilan tata usaha negara. Menurut Bagir Manang, yang pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, menyatakan terdapat ciri-ciri dalam kekuasaan kehakiman yang merdeka, yaitu 1. Kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kekuasaan dalam menyelenggarakan peradilan. 2. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dimaksudkan untuk menjamin kebebasan majelis hakim. 3. Kekuasaan kehakiman yang merdeka bertujuan menjamin hakim bertindak objektif. 4. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dilakukan semata-mata melalui upaya hukum. 5. Kekuasaan kehakiman yang merdeka melarang campur tangan dari kekuasaan di luar kekuasaan kehakiman. 6. Semua tindakan hakim semata-mata dilakukan menurut undang-undang. Ahli berpendapat juga terdapat pertentangan norma hukum apabila hukum administrasi Indonesia masih menganut secara konkuren keberlakuan keputusan fiktif negatif atau tindakan fiktif positif atau undang-undang administrasi pemerintahan. Atau dengan kata lain, kedua prinsip keputusan atau tindakan fiktif ini dipertahankan kedua-duanya secara paralel, maka akan membawa suatu ambivalensi dalam upaya penegakan hukum administrasi. Dampak dari ambivalensi pada saat sekarang yaitu berkembangnya dua kutub pemikiran yang menyatakan bahwa meskipun dalam undang-undang administrasi pemerintahan dikenal permohonan fiktif positif, namun tidak serta-merta gugatan fiktif negatif menjadi tidak dapat diajukan lagi dalam gugatan biasa di peradilan tata usaha negara. Para hakim peradilan tata usaha negara berpendapat apabila undang-undang administrasi pemerintahan dan undang-undang peradilan tata usaha negara berlaku, keduanya akan menimbulkan polarisasi. Pandangan semacam ini dapat diselesaikan dengan ketentuan asas lex specialis derogat legi generali, yang dimana berarti peraturan hukum khusus mengesampingkan peraturan hukum umum. Dan juga bahwa ketentuan tindakan fiktif negatif yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, pasal 3 ayat 1, ayat 2, dan juga ayat 3, atau peraturan hukum yang bersifat khusus, dapat mengesampingkan ketentuan fiktif positif dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan juga pasal 6, atau peraturan hukum yang bersifat umum. Dengan ini diharapkan pengadilan tata usaha negara menerapkan dalam praktek ketentuan fiktif negatif yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 ini secara mutatis dan mutandis. Adanya dua konsep yang berbeda tentang sikap diam dari badan dan atau pejabat pemerintahan atau suatu permohonan yang ada di Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 menimbulkan ketidakpastian hukum
bagi perorangan yang sedang berperkara di Peradilan Tata Usaha Negara. Ketidakpastian hukum ini tidak hanya menimbulkan kerugian konstitusional perorangan yang sedang berperkara di Peradilan Tata Usaha Negara saja, tapi juga menimbulkan kerugian bagi pihak lain yang akan berperkara di Peradilan Tata Usaha Negara. Dikarenakan keambiguan yang terjadi akibat dua konsep tentang sikap diam dalam badan dan atau pejabat pemerintahan atau suatu permohonan menunjukkan bahwa masalah seperti ini perlu diselesaikan dengan cepat agar tidak merugikan hak-hak konstitusional warga negara, khususnya yang akan berperkara di Peradilan Tata Usaha Negara. Demikianlah keterangan dari ahli. Saya harap keterangan ini dapat membantu majelis hakim dalam memutuskan perkara ini dengan sebaik-baiknya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada saudara ahli pemohon, saya izin bertanya. Menurut saudara ahli, baik, terima kasih untuk Majelis Hakim atas pertanyaannya. Dengan diaturnya keputusan tata usaha negara yang batas waktu penetapannya tidak diatur oleh undang-undang di dalam pasal 53 ayat 3 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang menganut prinsip fiktif positif mengubah pasal 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menganut prinsip fiktif negatif, sehingga membawa implikasi yuridis, yaitu perluasan makna keputusan tata usaha negara berlaku mengikatnya suatu keputusan tata usaha negara, sistem hukum acara peradilan administrasi di dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, dan tidak terciptanya kepastian hukum. Adanya pengaturan yang berbeda di dalam norma Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menimbulkan adanya suatu konflik norma, sehingga perlu dilakukan harmonisasi. Harmonisasi antara kedua undang-undang tersebut yaitu dengan menggunakan asas lex specialis derogat legi generali, yang berarti hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum. Sehingga yang dapat diberlakukan adalah Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Karena secara prinsip, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai hukum material di dalam hukum administrasi negara Indonesia. Baik, terima kasih. Itu saja jawaban dari saya, Yang Mulia. Baik, bagaimana hakim anggota lainnya? Ada tanggapan atau ingin yang ditambahkan? Dari saya cukup, Yang Mulia. Baik, selanjutnya kepada pihak pemerintah dipersilahkan untuk bertanya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara ahli, apa yang menjadi alasan saudara untuk mengatakan bahwa konsep dualisme itu mengandung ketidakpastian hukum? Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk pertanyaannya kepada pihak para pemerintah. Yaitu bila dikaitkan pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan konsep fiktif positif yang diatur dalam pasal 53 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 dengan terdapat dua pandangan
konsep yang diakui dalam penyelenggaraan peradilan tata usaha negara. Hal ini berimplikasi pada tidak adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan peradilan tata usaha negara, karena terdapat pertentangan norma di antara dua regulasi ini. Dan hal ini juga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi perorangan yang sedang berperkara di peradilan tata usaha negara. Konsep yang berbeda tentang sikap diam dari badan dan atau pejabat pemerintahan atas suatu permohonan yang ada di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, ketidakpastian hukum bagi perorangan yang sedang berperkara di peradilan tata usaha negara. Ketidakpastian hukum tersebut tidak hanya kerugian konstitusional perorangan yang sedang berperkara di peradilan tata usaha negara saja, tetapi juga menimbulkan kerugian bagi pihak lain yang akan berperkara di peradilan tata usaha negara. Baik, itu saja jawaban dari saya ucapkan terima kasih. Baik, sekarang bagaimana pihak termohon pemerintah? Apakah ada yang ingin ditambahkan? Cukup ya Mulia. Baik, untuk sekarang pada pihak DPR dipersilakan untuk bertanya. Terima kasih Yang Mulia. Menurut ahli, bagaimana pendapat Anda mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 berdasarkan permohonan dari pemohon? Baik, pertama saya ucapkan terima kasih kepada pihak DPR atas pertanyaannya. Pertama, saya akan menjelaskan maksud dari pokok permohonan, yaitu adanya dua konsep yang diberlakukan secara bersamaan antara Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang mengandung prinsip fiktif positif, sedangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengandung prinsip fiktif negatif. Kedua, pemberlakuan konsep baru antara prinsip fiktif positif dan prinsip fiktif negatif ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Masyarakat yang memiliki perkara di peradilan tata usaha negara tidak dapat menentukan undang-undang mana yang harus digunakan. Ketiga, terjadinya dualisme atau polarisasi yang berimplikasi pada persidangan peradilan tata usaha negara, sehingga orang-orang yang berperkara di peradilan tata usaha negara mengalami kerugian konstitusional akibat dari ambiguitas norma hukum yang berlaku. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya jawab dari pertanyaan pihak DPR. Baik, bagaimana pihak DPR? Apakah masih ada yang ingin ditambahkan? Cukup Yang Mulia, terima kasih. Baiklah, majelis hakim merasa cukup. Saudara ahli, silakan duduk kembali. Karena tidak ada yang perlu ditambahkan, dan pada Bapak Kevin Abrar Ramadan selaku ahli pemohon, terima kasih atas keterangan yang telah diberikan di persidangan ini. Saudara sangat membantu dalam jalannya proses persidangan ini. Saudara saksi dapat meninggalkan ruang sidang dengan terlebih dahulu mengambil identitas saudara di meja panitera. Baik, kepada pihak pemohon, apakah masih ada saksi ahli yang ingin diajukan? Tidak ada, sudah cukup Yang Mulia. Baiklah, pada pihak termohon, apakah ingin mengajukan alat bukti? Iya Yang Mulia, kami akan mendatangkan satu orang saksi ahli. Baik, karena pihak termohon mengajukan alat bukti, sidang akan dilanjutkan dengan pembuktian dari pihak termohon. Sebelum itu, pemohon dan termohon diberi kesempatan untuk memasukkan kesimpulan paling lambat hari Senin. Juru panggil, silakan hadirkan saudara ahli ke ruang sidang. Kepada saksi ahli dari termohon, pemerintah dipersilakan untuk maju dan menempati kursi yang telah disediakan. Baik, pada saudara saksi ahli, silakan maju ke depan untuk menyerahkan surat mandat, kartu identitas, dan CV saudara. Silakan hakim anggota untuk memeriksa identitas ahli. Baik, Yang Mulia. Untuk kelengkapan identitas ahli dari pemerintah sudah lengkap, Yang Mulia. Baik, sebelum saudara saksi memberikan keterangan, saudara akan disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara saksi bersedia untuk disumpah? Bersedia Yang Mulia. Baik, pada saksi ahli dipersilakan untuk maju ke depan, dan pada hakim anggota 6 dipersilakan untuk membantu pengambilan sumpah. Baik, Yang Mulia. Kepada saudari ahli, dipersilakan untuk mengikuti lafaz sumpah yang akan saya ucapkan. Demi Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Demi Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saya berjanji Saya berjanji bahwa saya
bahwa saya sebagai ahli akan memberikan keterangan menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya, bahwa saya sebagai ahli akan memberikan keterangan menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya, tidak lain dari yang sebaik-baiknya. tidak lain dari yang sebaik-baiknya. Jika saya berdusta, Jika saya berdusta, saya akan mendapat hukuman dari Tuhan. saya akan mendapat hukuman dari Tuhan. Cukup, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Kepada Ibu Mia Miranda, dipersilakan duduk kembali. Kepada saudara termohon, apakah saudara akan menuntun saksi dengan pertanyaan atau menyerahkan sepenuhnya kepada saksi? Kami serahkan sepenuhnya kepada saksi, Yang Mulia. Baiklah, pada saudara saksi, dipersilakan Anda menempati mimbar untuk menyampaikan keterangannya. Bismillahirrahmanirrahim, Yang Mulia para Hakim Konstitusi dan para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada kita semua hari ini. Izinkanlah saya pada kesempatan ini, saya Profesor Mia Miranda, Singarimbun, Sarjana Hukum SMSC, akan menyampaikan pendapat sesuai dengan keahlian saya. Izin share screen Yang Mulia Hakim. Pengujian material pada Undang-Undang 30 nomor 30 tahun 2014 Administrasi Pemerintah pasal 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 terhadap pasal 1 ayat 3, pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ruang lingkup keterangan ahli saya sebagai pemerintah. Yang pertama yaitu pokok permasalahan, yang kedua legal standing pemohon, yang ketiga batu uji pasal 1 ayat 3, pasal 24 ayat 1, junto pasal 28D ayat 1, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yang terakhir yaitu tanggapan dari pokok permohonan. Adapun pokok permasalahan dalam permasalahan ini terdapat dua pandangan konsep yang diakui dalam penyelenggaraan peradilan tata usaha negara, yaitu yang pertama konsep fiktif negatif yang diatur dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan konsep fiktif positif yang diatur dalam pasal 53 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan peradilan tata usaha negara dan bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, serta pasal 24 ayat 1 junto pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Saya akan menjelaskan legal standing pemohon, bahwa saya sebagai ahli pemerintah menegaskan bahwa pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing. Pemohon tidak dapat menjelaskan dengan jelas kedudukan dalam permohonan pengujian atau constitutional review material. Yang kedua, kerugian konstitusional pemohon tidak konkret, sebagaimana yang telah ditentukan pada pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Batu uji pasal 1 ayat 3 dan pasal 24 ayat 1 junto pasal 28D Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 1 ayat 3 berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Yang kedua, pasal 24 ayat 1, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Yang ketiga, pasal 28D ayat 1, setiap orang berhak atas pengakuan serta jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Tanggapan dari pokok permohonan. Dalam permohonannya, pemohon mendalilkan bahwa pasal 53 ayat 3 Undang-Undang Administrasi Pemerintah menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana diatur dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Untuk menjawab hal tersebut, ahli mengkaji hal tersebut dengan menggunakan teori penafsiran hukum
Menggunakan teori konstitusi secara tekstualisme, yakni memahami teks konstitusi berdasarkan kata-kata yang dibaca. Pasal 53 ayat 3 Undang-Undang Administrasi Pemerintah bertentangan dengan pasal 3 ayat 22 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka untuk memahami pasal 53 harus didahului dengan memaknai makna yang terdapat pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Secara umum kita mengetahui bahwa eksistensi setiap Mahkamah Konstitusi mempunyai kewajiban untuk menghasilkan keputusan terhadap suatu permasalahan, termasuk Mahkamah Konstitusi sendiri. Jadi tidak ada suatu proses persidangan tidak menghasilkan keputusan. Maka secara analogi frasa dikabulkan dapat dipastikan bukan tidak menghasilkan keputusan. Akan tetapi secara perluasan memiliki makna salah satu pihak tidak menerima terhadap putusan tersebut. Dalam argumen tersebut, tampak secara tekstual tidak terdapat pertentangan norma antara pasal 53 ayat 3 Undang-Undang Administrasi Pemerintah dengan pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Ahli lebih menilai pemilihan diksi atau bahasa hukum dalam merumuskan suatu norma atau penyusunan kalimat suatu norma hukum ke depan seyoginya lebih diperhatikan. Yang kedua, untuk menyelesaikan masalah ini, ahli berpendapat bahwa dapat menggunakan makna original intent dari makna ini dapat disimpulkan bahwa intent yang ada dalam rancang undang-undang administrasi pemerintah, yakni keputusan yang tepat untuk menetapkan keputusan yang dilakukan oleh Badan Tata Usaha Negara terhadap dikabulkan secara umum atau tidak dikabulkan. Yang ketiga, ahli menggunakan struktur, yaitu memahami dengan menjelaskan teori-teori yang ada. Tampak bahwa dalam menjalankan negara berdaulat dan merdeka, terdapat badan-badan hukum yang menjalankan tata usaha negara dalam suatu badan tata usaha dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Diberikan predikat yang disebut dengan kemandirian. Kemandirian ini dapat dimaknai dengan menetapkan suatu keputusan. Atas dasar itu, suatu konsep yang baik yang berkenaan dengan penetapan keputusan harus diselesaikan secara jelas dan final. Yang terakhir yaitu menggunakan teori prudentialism, yaitu menitik beratkan pada memperhatikan manfaat pengambilan keputusan konstitusional. Maka berdasarkan analisa teori penafsiran tersebut dapat diketahui bahwa letak permasalahannya adalah pada penerapan atau pelaksanaan norma tersebut. Sehingga Badan Tata Usaha Negara tidak dapat menetapkan keputusan jika sudah melebihi waktu yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan. Menetapkan keputusan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Perbuatan inilah yang menjadi kesalahan berpikir yang semakin menunjukkan keburaman Badan Tata Usaha Negara dalam menetapkan keputusan. Bahkan keburaman ini semakin tampak dengan adanya perbedaan penafsiran antara Undang-Undang 30 Administrasi Pemerintah dengan Undang-Undang Nomor 50 dengan Undang-Undang Nomor 5 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Atas dasar itu, walau sebenarnya makna pasal 53 ayat 3 Administrasi Pemerintah telah jelas bagaimana ahli paparkan, maka Mahkamah Konstitusi sebaiknya sebagai lembaga kuasa kehakiman yang masih mampu menjaga marwah pasal 24 ayat 1, yakni menegakkan hukum dan keadilan melalui putusan yang harus mampu menghadirkan keadilan negeri ini. Maka perlu adanya penekanan kembali makna tafsir pasal 53 ayat 3 Undang-Undang Administrasi Pemerintah guna menyelesaikan polemik yang ada. Demikianlah yang ahli dapat jelaskan yang mulia, semoga membantu dalam persidangan ini. Baik, terima kasih kepada saudara ahli dari pemerintah atas keterangan yang telah disampaikan. Jadi untuk ke pihak pemohon dipersilakan untuk bertanya terlebih dahulu kepada ahli dari pemerintah ini. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim. Saya ingin bertanya kepada ahli pemerintah, menurut pendapat saudara ahli mengenai dualisme atau polarisasi pandangan hukum antara fiktif negatif yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dengan tentang PTUN dengan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, apakah ada asal penyelesaian di antaranya? Itu, terima kasih. Bahwa dalam konteks penyelesaian sengketa, asas dominis litis memegang peran penting dalam perkara permohonan fiktif positif. Selain itu, dualisme atau polarisasi pandangan semacam ini menurut pendapat ahli dapat diselesaikan dengan ketentuan asas lex specialis derogat legi generali, yaitu peraturan hukum yang khusus mengesampingkan peraturan yang hukum yang umum. Bahwa ketentuan tindakan fiktif negatif yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 3 ayat 1, 2, 3 atau peraturan hukum yang bersifat khusus dapat mengesampingkan ketentuan fiktif positif dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah pasal 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 peraturan hukum yang bersifat umum. Dengan ini diharapkan Pengadilan Tata Usaha Negara menerapkan dalam praktik ketentuan fiktif negatif yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ini secara mutatis dan mutandis
karena seyogianya pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan oleh masyarakat berdasarkan ketentuan asas ius curia novit. Demikian yang bisa saya jelaskan, Yang Mulia. Baik, sudah cukup ahli pemerintah atas jawabannya. Bagaimana pihak pemohon, apakah masih ada yang ingin ditambahkan? Terima kasih, sudah cukup Yang Mulia. Untuk pihak pemohon, suaranya kurang terdengar, apakah sudah cukup atau belum? Terima kasih, sudah cukup Yang Mulia. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, kepada pihak DPR dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Menurut Saudara Ahli, apakah keputusan tata usaha negara fiktif positif ini berlaku secara otomatis? Terima kasih kepada kuasa hukum DPR atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjelaskan bahwa dalam Undang-Undang Administrasi Negara untuk melaksanakan suatu keputusan tata usaha negara fiktif positif, pemohon mengajukan terlebih dahulu permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, lalu hakim akan mengeluarkan suatu penetapan atau lazim disebut sebagai putusan declaratory, yaitu putusan yang bersifat menetapkan atau menerangkan saja perihal pengajuan permohonan keputusan tata usaha negara yang bersifat fiktif positif. Melalui Perma nomor 8/2017 tentang pedoman beracara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan atau tindakan badan atau pejabat pemerintah telah mengatur mengenai prosedur permohonan yang dimaksud. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa keputusan tata usaha negara yang bersifat fiktif positif tidak berlaku secara otomatis. Namun perlu dilakukan upaya berupa pengajuan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara di tempat kedudukan termohon. Demikian Yang Mulia yang bisa saya jelaskan. Baik, terima kasih kepada Saudara Ahli. Saya kembalikan kepada Hakim Ketua. Baik, bagaimana pihak DPR, apakah masih ada yang ditambahkan atau cukup? Cukup Yang Mulia, terima kasih. Baik, kepada hakim anggota dipersilakan untuk bertanya jika ada pertanyaan kepada ahli dari pemerintah. Izin Ketua untuk bertanya kepada ahli pemerintah. Baik, silakan. Terima kasih. Kepada saudara ahli pemerintah, apakah saudara dapat membuktikan dengan salah satu contoh kasus yang berkaitan dengan kedua konsep tersebut, bahwasannya kedua konsep positif maupun negatif dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, atau malah justru dengan kedua teori tersebut malah menimbulkan kepastian hukum, sehingga kita dapat memiliki jawaban yang lebih jelas dari saudara ahli pemohon mengenai hal tersebut. Tolong penjelasannya. Terima kasih Yang Mulia Hakim Anggota atas pertanyaan yang saudara berikan. Untuk contoh spesifik seperti yang saya jelaskan tadi mungkin tidak ada. Namun untuk penerapannya kita mengetahui bahwa eksistensi setiap mahkamah mempunyai kewajiban untuk menghasilkan keputusan terhadap suatu permasalahan, termasuk Mahkamah Konstitusi sendiri. Jadi tidak ada suatu proses persidangan tidak menghasilkan keputusan. Maka secara analogi frasa dikabulkan dapat dipastikan bukan untuk menghasilkan keputusan, akan tetapi secara ekstensif atau perluasan memiliki makna salah satu pihak tidak dapat menerima terhadap putusan tersebut. Selain itu, dapat juga menggunakan teori prudensialisme yang saya jelaskan tadi, yaitu menitik beratkan dan memperhatikan kerugian manfaat pengambilan keputusan konstitusional. Demikian yang bisa saya jawab Yang Mulia. Baik, terima kasih kepada saudara ahli pemerintah. Selanjutnya kepada Hakim Ketua, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya bagaimana untuk hakim anggota lainnya, apakah cukup atau ada yang ingin memberikan tanggapan lain? Saya rasa cukup ya. Saudara ahli silakan untuk kembali ke tempatnya karena tidak ada lagi yang perlu ditambahkan, dan kepada Ibu Mia, terima kasih atas keterangan yang telah disampaikan karena keterangan saudara sangat membantu dalam persidangan ini. Saudara saksi ahli dapat meninggalkan ruang sidang virtual ini dengan terlebih dahulu nantinya mengambil identitas di panitera. Untuk pihak termohon pemerintah, apakah masih ada lagi saksi ahli yang akan disampaikan? Saksi dari kami cukup Yang Mulia. Baik, terima kasih. Kepada pihak termohon DPR, apakah ingin mengajukan alat bukti saksi ahli? Iya Yang Mulia, kami akan mendatangkan satu orang saksi ahli. Baik, karena pihak termohon DPR mengajukan alat bukti saksi ahli, jadi sidang akan dilanjutkan dengan pembuktian dari pihak termohon DPR. Juru panggil silakan hadirkan saudara saksi ahli ke ruang sidang virtual.
Kepada ahli dari DPR RI, silahkan maju dan menempati kursi yang telah disediakan. Baik, kepada saudara saksi ahli, silakan untuk menyerahkan identitas saudara. Silakan untuk hakim anggota memeriksa identitas dari ahli. Yang mulia. Baik, untuk kelengkapan identitas ahli dari pemerintah sudah lengkap yang mulia. Terima kasih yang mulia. Baik, sebelum saudara saksi ahli memberikan keterangan, saksi akan disumpah terlebih dahulu, dan agama saksi ini agama Islam ya, jadi kami akan menyesuaikan. Apakah saudara saksi bersedia untuk disumpah? Ya, saya bersedia yang mulia. Baik, kepada hakim anggota dipersilakan untuk memandu pengambilan sumpah untuk saksi ahli ini. Baik, saya akan membantu lafalnya dan Bapak yang akan bersumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Sesuai dengan apa yang sebenarnya. Sesuai dengan apa yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Hakim Ketua. Terima kasih kepada Bapak Iqbal, dipersilakan kembali, dan kepada kuasa hukum termohon DPR, apakah akan menuntut saksi ahli dengan pertanyaan atau menyerahkan sepenuhnya kepada saksi ahli? Kami akan menyerahkan sepenuhnya kepada saksi ahli yang mulia. Baiklah, saudara saksi ahli, silakan Anda menempati tempat mimbar untuk menyampaikan keterangan. Terima kasih yang mulia. Izinkan saya share screen. Baik, terima kasih sebelumnya yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketua dan anggota hakim yang saya muliakan, para pemohon beserta kuasa hukumnya yang saya hormati, perwakilan pemerintah dan asisten DPR yang saya hormati, hadirin sekalian yang berbahagia. Pada hari ini saya Profesor Dr. Muhammad Iqbal, SHM selaku ahli hukum administrasi negara, saya akan menyampaikan pendapat saya sesuai dengan kepakaran saya mengenai pengujian material pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 53 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, dan ayat 6. Terhadap pasal 1 ayat 3, pasal 24 ayat 1 junto, pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya memiliki 4 poin dalam keterangan saya. Yang pertama ada pokok permohonan, yang kedua legal standing pemohon, yang ketiga pandangan umum Undang-Undang Administrasi Pemerintahan terhadap permohonan, serta yang terakhir tanggapan dari pokok permohonan. Baiklah, saya akan langsung ke poin pertama, yaitu pokok permohonan. Pada pokok permohonan kali ini, yang dipoinkan yaitu adanya dua konsep yang diberlakukan secara bersamaan serta bertentangan antara Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menganut prinsip fiktif positif, sedangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menganut prinsip fiktif negatif. Pemberlakuan konsep baru antara prinsip fiktif positif dan fiktif negatif ini memiliki sisi kepastian hukum. Masyarakat yang memiliki perkara di peradilan tata usaha negara tentunya memiliki berbagai perkara dan perlunya perbedaan prinsip di setiap perkara. Terjadinya dualisme atau polarisasi ini berimplikasi pada persidangan di peradilan tata usaha negara, sehingga orang-orang yang berperkara di peradilan tata usaha negara memiliki opsi konstitusional akibat dari dualisme prinsip perundangan tersebut. Pada poin kedua, saya akan langsung menjelaskan mengenai legal standing. Yang pertama yaitu bahwa pemohon dalam permohonan tidak menguraikan secara jelas mengenai kerugian konstitusionalnya dengan keberadaan pasal 53 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 serta ayat 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Yang kedua, bahwa pemohon tidak dapat membuktikan kerugian konstitusional seperti apa yang diakibatkan oleh pasal tersebut. Selanjutnya, bahwa pernyataan para pemohon mengenai terdapatnya kerugian konstitusional para pemohon terhadap pemberlakuan pasal tersebut dan pasal
ada pasal tambahan lagi yaitu pasal 3 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 nomor 5 tahun 1986 tentang pengadilan tata usaha negara tidak beralasan. Selanjutnya saya akan lanjut ke poin yang ketiga yaitu pandangan umum terhadap Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Di sini saya menjelaskan 4 poin. Yang pertama, bahwa dasar dibentuknya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah untuk melindungi individu dan masyarakat dari praktek maladministrasi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat birokrasi. Di sini konteksnya untuk memperoleh hak administrasi pemerintahan. Kepastian hukum ini akan menuntut sikap profesionalisme aparat pemerintahan. Yang kedua, bahwa pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa badan dan atau pejabat pemerintahan yang tidak menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum. Ketentuan tersebut merupakan terobosan atas birokrasi pengambilan keputusan atau tindakan oleh badan atau pejabat pemerintah yang sebelumnya terlalu rumit, guna menghindari tindakan sewenang-wenang badan atau pejabat pemerintahan. Yang ketiga, bahwa tujuan dibentuknya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan mewujudkan pemerintahan yang baik. Poin terakhir dalam kali ini yaitu bahwa pada batang tubuh Undang-Undang 1945 diatur lebih lanjut bahwa Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang tahun 1945. Selanjutnya poin terakhir yang akan saya jelaskan yaitu tanggapan dari pokok permohonan. Jadi dalam permohonannya, pemohon mendalilkan bahwa pasal 53 ayat 3 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menimbulkan ketidakpastian hukum. Berikut dalil yang dapat membantah anggapan tersebut. Yang pertama, objek permohonan fiktif positif merupakan permohonan hak yang baru, bukan untuk membatalkan keputusan yang sudah terjadi. Pembatalan suatu keputusan atau tindakan dilakukan lewat gugatan, bukan permohonan fiktif positif. Cakupan permohonan yang dimaksud dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan terutama dalam batas waktu, di sini terlihat bahwa permohonan yang sudah ada batas waktu untuk diproses. Selanjutnya, itu aja Yang Mulia. Terima kasih keterangan dari saya. Baik, terima kasih kepada ahli dari DPR atas keterangan yang telah disampaikan. Bagaimana pihak pemohon, apakah masih ada yang ingin ditambahkan atau ditanyakan? Cukup Yang Mulia. Baik. Untuk selanjutnya kepada ahli dan kuasa hukum dari pemerintah, jika ada pertanyaan, silakan. Baik, terima kasih. Yang Mulia, saya izin bertanya kepada saudara saksi ahli. Di dalam pasal 53 dapat diketahui bahwa pasal tersebut merupakan pasal yang dimuat dalam permohonan ya. Apakah menurut ahli ada pendukung lain yang menguatkan mengenai dualisme fiktif negatif dan fiktif positif ini masih dapat diberlakukan? Terima kasih Yang Mulia, saya akan menjawabnya. Jawabannya yaitu tentu saja ada. Untuk menegaskan pendapat kabar burung tersebut, maka Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017, pedoman beracara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna untuk mendapatkan keputusan tindakan badan atau pejabat pemerintahan. Peraturan tersebut ditegaskan pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PT-UN, yang menyebutkan bahwa jika pejabat atau pemerintah tidak mengeluarkan keputusan yang dimohonkan, sedangkan jangka waktu yang ditentukan sudah lewat, maka pejabat pemerintah yang bersangkutan telah menolak untuk mengeluarkan undang-undang. Kemudian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan perwujudan kehendak pembentuk undang-undang untuk memperbaiki administrasi pemerintahan. Sehingga asas lex posterior derogat legi a priori atau hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama bisa kita katakan tidak balance. Sekian Yang Mulia. Baik, terima kasih. Bagaimana pihak pemerintah, apakah masih ada yang ingin ditambahkan? Cukup Yang Mulia, terima kasih.
Baik, jika sudah cukup, Hakim anggota, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saudara ahli ini? Saya rasa cukup Yang Mulia. Baik, terima kasih kalau sudah cukup. Untuk para pihak dari pemohon, termohon DPR dan pemerintah, apakah masih ada yang ingin disampaikan lagi? Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Iqbal atas keterangan yang telah disampaikan, karena keterangan saudara sangat membantu dengan jalannya persidangan ini. Saya kembali dengan pertanyaan tadi, bagaimana pihak pemohon, termohon DPR dan termohon pemerintah, apakah masih ada yang ingin disampaikan lagi? Terima kasih, tidak ada, sudah cukup Yang Mulia. Dari kuasa hukum DPR cukup Yang Mulia. Baik, kan tidak ada lagi yang akan mengajukan ahli maupun alat bukti, sidang akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2021 pukul 10 dengan agenda pembacaan putusan dari Majelis Hakim. Dengan ini sidang ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Mohon perhatian, pada hari ini, Senin 20 Mei 2021, sidang lanjutan perkara dengan nomor register perkara 220-PUU2-2021, perihal pengujian material pasal 53 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, dan ayat 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77 dan tambahan Lembaran Negara Nomor 3344 terhadap pasal 1 ayat 3, pasal 24 ayat 1, pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Baik, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Majelis Hakim memperingatkan kepada hadirin sekalian untuk tetap tenang selama masa persidangan berlangsung, karena apabila saudara mengganggu jalannya persidangan, saudara dapat dikeluarkan dari ruang persidangan dan dapat dituntut karena telah mengganggu jalannya persidangan. Pada hari ini, Senin 20 Mei 2021, sidang lanjutan perkara nomor 220-PUU2-2021 perihal pengujian material pasal 53 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, dan ayat 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah dengan terhadap pasal 1 ayat 3, pasal 24 ayat 1, dan pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Agenda sidang kita pada kesempatan ini yaitu pembacaan putusan untuk pengujian perkara pada perkara nomor 220-PUU-2021 kepada pihak dimohon untuk memperhatikan. Baik, sebelumnya kepada pemohon saya persilakan untuk memperkenalkan diri saudara. Terima kasih Yang Mulia. Baik, saya Sendi Nabitupulu, saat ini bekerja sebagai direktur dari salah satu perusahaan swasta, dan dalam hal ini saya bertindak sebagai pemohon 1. Terima kasih Yang Mulia, saya Kinara Delia Lianel SHMH. Dalam hal ini saya bertindak selaku kuasa hukum dari pihak pemohon. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya pihak pemerintah dipersilakan. Terima kasih Yang Mulia. Saya Zakia Alifa SHMCL, selaku Dirjen Peraturan Perundang-undangan dari Kementerian Hukum dan HAM yang dalam hal ini bertindak mewakili pemerintah. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk DPR dipersilakan. Terima kasih Yang Mulia. Saya Alia Gaisanahda, SHMH, anggota Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang dalam hal ini mewakili DPR. Terima kasih. Baik, para pihak tadi sudah memperkenalkan diri, jadi saya langsung saja untuk Majelis Hakim membacakan isi putusan. Putusan nomor 220-PUU2-2021 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir. Menjatuhkan putusan perkara pengujian material pasal 53 ayat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77 dan tambahan Lembaran Negara
Negara nomor 3344 terhadap pasal 1 ayat 3, pasal 24 ayat 1 dan pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Sandy Napitupulu dan Firly Ananda yang selanjutnya disebut sebagai pemohon 1 dan 2 berdasarkan pasal Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2021 memberikan kuasa kepada Kinara Delia Lianel SHMH, Ayudya SH, dan Romi Wisnu Prabowo SH untuk selanjutnya disebut sebagai para pemohon. Telah membacakan permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, membaca dan mendengarkan keterangan tertulis pemerintah, membaca dan mendengarkan keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, mendengar dan membacakan keterangan ahli yang diajukan oleh pemohon, pemerintah dan DPR, memeriksa bukti-bukti pemohon, membaca kesimpulan pemohon, pemerintah dan DPR yang selanjutnya dianggap telah dibacakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh hakim anggota. Baik, saya akan melanjutkan bahwa duduk perkara menimbang bahwa pemohon telah mengajukan permohonan pengujian pasal 53 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, dan ayat 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap pasal 1 ayat 3, pasal 24 ayat 1, pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, adapun dasar permohonan kedudukan hukum legal standing pemohon, menimbang bahwa berdasarkan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu A. Perorangan warga negara Indonesia, B. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, C. Badan hukum publik atau privat, D. Lembaga negara, dan selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum atau legal standing pemohon dalam permohonan akuo sebagai berikut. A. Bahwa permohon adalah sebagai perorangan yang berwarga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam naungan negara hukum sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat 3 dan pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945, jungto pasal 28D ayat 1. B. Bahwa pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya dua konsep keputusan hakim, yakni keputusan yang mengandung fiktif positif dan keputusan yang mengandung fiktif negatif secara bersamaan. Adapun alasan-alasan permohonan, A. Bahwa menurut para pemohon ketentuan yang mengatur bahwa suatu permohonan kepada badan dan atau melakukan suatu tindakan dianggap dikabulkan secara hukum apabila badan dan atau pejabat pemerintahan tidak menetapkan dan atau melakukan keputusan tindakan sebagaimana dimohonkan oleh warga masyarakat atau badan hukum privat dalam batas waktu 10 hari kerja sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, dan ayat 6 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah merugikan hak konstitusional para pemohon untuk mendapatkan suatu kepastian hukum. B. Bahwa dengan adanya pasal mengenai positif ini juga merugikan hak konstitusional pemohon untuk mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum, karena faktanya dalam penyelenggaraan persidangan para hakim PT UN di Indonesia telah terbagi menjadi dua kubu atau dua kelompok, yakni para kubu kelompok pendukung teori fiktif positif dan para kubu atau kelompok yang menganut fiktif negatif. Segitu saja akan dilanjutkan oleh hakim selanjutnya. Petitum. A. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. B. Menyatakan bahwa pasal 53 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, dan ayat 6 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta tidak menjamin suatu kepastian hukum. C. Memerintahkan bahwa pemuatan putusan ini dalam berita Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda P1 sampai dengan P10. Menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon, pemerintah dan DPR sebagai termohon menyampaikan keterangan lisan yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 13 Mei 2021, yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Paniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2021. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh hakim anggota 7.
Baiklah, saya akan melanjutkan tanggapan pemerintah terkait dengan pernyataan pemohon mengenai kedudukan hukum, pemohon dan kewenangan mahkamah dalam perkara ini. Maka pemerintah akan terlebih dahulu menanggapi hal tersebut sebelum menanggapi pokok-pokok permohonan. 1. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. 2. Kerugian konstitusional tidak konkret. Bahwa pemohon dalam permohonan tidak menguraikan secara jelas mengenai kerugian konstitusionalnya dengan keberadaan pasal 53 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara. Bahwa para pemohon tidak dapat membuktikan kerugian konstitusionalnya seperti apa yang ditimbulkan kepada para pemohon dengan berlakunya pasal 53 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, dan ayat 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara. Bahwa pernyataan para pemohon mengenai terdapat kerugian konstitusionalnya para pemohon terhadap pemberlakuan pasal 53 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, dan ayat 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara, dan tidak beralasan sehingga para pemohon tidak memiliki legal standing dalam perkara ini. Berdasarkan hal-hal tersebut, pemerintah memohon kepada yang termohon Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus permohonan pengujian pasal 53 ayat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. 2. Menerima keterangan pemerintah secara keseluruhan. 3. Menyatakan pasal 53 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, dan ayat 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Keempat, menyatakan pasal 53 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, dan ayat 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara mempunyai kekuatan hukum dan berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Pertimbangan hukum menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan dari pemohon adalah pengujian material pasal 53 ayat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baiklah, akan dilanjutkan oleh hakim anggota lainnya. Kewenangan Mahkamah Konstitusi bahwa pasal 24C ayat 1 huruf A Undang-Undang Dasar 1945 pasal 10 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan pasal 29 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Pasal 24C ayat 1 Undang-Undang 1945 bahwa pasal 24 ayat 2 perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 selanjutnya disebut UUD 1945 bahwa pasal 10 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut Undang-Undang MK yang menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. F. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. G. Memutus pembubaran partai politik dan H. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Baiklah, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, berdasarkan pasal 29 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. Bahwa pemohon adalah pemohon akuo, adalah pemohon pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Bahwa oleh karena permohonan pemohon adalah pengujian material Undang-Undang
in kasu Undang-Undang Nomor 30 2014 tentang administrasi pemerintahan terhadap Undang-Undang tahun 1945, maka Hakim Konstitusi berwenang mengadili permohonan ini. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh hakim anggota lainnya. Pendapat berbeda atau dissenting opinion. Menimbang bahwasannya terdapat 3 hakim konstitusi, yaitu hakim anggota 2 Ripani Yudhistira Sitepu dan hakim anggota 3 Vero Sanjaya, serta hakim anggota 9 Ega Prima Bernusa, tidak sependapat dengan ke-6 hakim lainnya, yang mana nama 6 orang hakim yang menerima memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion. Sebagai berikut. Mereka berpendapat bahwasannya konsep permohonan fiktif positif dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 adalah untuk mendorong pemberian layanan sebaik mungkin kepada masyarakat. Oleh karenanya, seluruh aparatur negara wajib untuk melaksanakan ketentuan tersebut, khususnya yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung sebagai lembaga yudisial, sudah sepatutnya untuk melaksanakan sepenuhnya ketentuan fiktif positif termasuk dalam penerapan hukum acara. Selanjutnya yang akan di Majelis Hakim Anggota 3. Selanjutnya untuk menegaskan bahwa ketentuan yang berlaku adalah permohonan fiktif positif pada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Perma Nomor 8 Tahun 2017, Mahkamah Agung telah membuat rumusan hukum Kamar Tata Usaha Negara yang dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 yang menyatakan permohonan fiktif positif dan gugatan fiktif negatif. A. Berdasarkan ketentuan pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengatur mengenai permohonan fiktif positif, maka ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai gugatan fiktif negatif tidak dapat diberlakukan lagi karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum tentang tata cara penyelesaian permasalahan hukum yang harus ditetapkan oleh peraturan. B. Oleh karena ketentuan pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur permasalahan hukum yang sama, yaitu tata cara pemberian perlindungan hukum bagi warga masyarakat untuk memperoleh keputusan pejabat pemerintahan dan juga dalam rangka mendorong kinerja birokrasi agar memberikan pelayanan prima atau dasar prinsip lex post-sariari dan lex priori. Silakan akan dilanjutkan oleh hakim lainnya. Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya, 2. Menyatakan pasal 53 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, dan ayat 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77 dan tambahan Lembaran Negara Nomor 3344 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Menimbang bahwa seluruh pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa seluruh pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh pemohon memang benar adanya jika bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian, permohonan pemohon dapat diterima menurut hukum. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Ketua oleh Hakim Ketua Ade Indriani sebagai Hakim Ketua, Sheila Wahdania, Ripan Yudhistira, Vero Sanjaya, Muhammad Rafiq Gatam, Kevin Abdul Ramadan, Friska Febrianti, Mayusari Andini, dan Ega Prima masing-masing sebagai hakim anggota pada hari Senin tanggal 20 bulan Mei tahun 2021 dan pada hari Rabu tanggal 17 Mei tahun 2021 yang diucapkan dalam sidang pleno pada tanggal 13 Mei 2021 selesai diucapkan pada pukul 10.40 waktu Indonesia bagian Barat oleh 9 hakim konstitusi yang dihadiri oleh pemohon atau kuasa hukumnya, presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. Demikian putusan telah dibacakan. Sebelum sidang ditutup, terakhir saya tanyakan kepada para pihak, termohon dan pemohon, apakah ada tanggapan atau bagaimana? Tidak ada, sudah cukup Yang Mulia. Terima kasih. Cukup Yang Mulia. Dari pihak DPR cukup Yang Mulia. Baik, terima kasih. Pembacaan putusan telah selesai. Dengan demikian, sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Yang terhormat Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan, hadirin dimohon berdiri.